kutip. Kau mengatakan dia adalah raja. Ketika raja ditangkap oleh tentara Romawi, pertanyaan saya, kemana pengikutnya semua? Kemana rakyatnya? Raja harus ada rakyat. Yang namanya kerajaan harus ada rakyat. Pertanyaan saya, di mana rakyatnya ketika Yesus ditangkap? Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan terlaksana. Oke, sekarang ada Yesus punya keturunan. Ini kan Nah, siapa yang menubuatkan? Nabi Yesaya. Nah, ini Yesaya menubuatkan kematian Tuhan apa kematian manusia? Kematian. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, silakan. Siapa yang berbicara? Saya yang bicara kah? Silakan Bang Albert, tunjukkan kepada saya data di mana satu perikop itu yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Silakan. Tidak, saya mau simak dulu tentang apa topik Kristen serba manusia ini. Oke, silakan Noel. Saya kasih sama kau. Noel, silakan. Ya, silakan dulu Bang Albert. Sudah. Ini saya bacakan ya jawabannya di Lukas 1 ayat 29 sampai dengan 32 ya, boleh? Bacakan. Saya duluan boleh? Maria Bacakan terkejut. Noel. Oke, sebentar. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ya, itu dari Lukas 1 ya. Udah saya jawab ya. Oke, sekarang yang dilahirkan Maria itu manusia apa Tuhan? Ayat 32 jawabannya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Oke, sekarang pertanyaan saya, Yesus mewarisi tahta Daud itu kerajaan yang mana? Tahta Daud itu artinya dia akan menjadi keturunan raja. Oke, kerajaannya di mana? Kerajaannya ya kerajaan Kristus itu ya, nanti akan ada di dunia Kak, sampai dengan dia datang, sampai dengan nanti dia turun dari surga, dia akan membuat. Berarti tidak ada kerajaannya. Katanya dia akan menjadi anak Allah dan dia akan mewarisi tahta kerajaan. Mana kerajaannya? Kakak ngerti nggak arti kerajaan itu apa? Apa kerajaan? Kerajaan itu dialah yang memerintah puncak. Kapan dia memerintah? Ya saat dia dilahirkan ke dunia, dia udah sebagai seorang raja. Apa yang diperintahkan? Dia dimuliakan, raja itu dimuliakan, disembah, dihormati, itu raja Kak. Siapa yang memuliakan dia? Ya seluruh yang percaya sama dia, sama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya sama dia? Seluruh orang-orang yang menuruti firman-Nya. Siapa yang menuruti firman-Nya? 3,8 miliar di dunia ini mengikuti Yesus. Udah, itulah. Kok ketawa? Kayaknya nggak ada yang lucu. Pertanyaan saya, ketika oke nggak apa-apa. Jadi ketika Yesus ditangkap tentara Romawi yang mempercaya dia, yang banyak mengikuti dia, ketika dia memberi makan 4.000 orang, ketika dia memberi makan 5.000 orang, kemana 4.000 dengan 5.000 orang ketika Yesus ditangkap? Yesus Kak sudah dinubuatkan ya, sekalipun murid. Saya bertanya, kau mengatakan dia adalah raja. Kau mengatakan dia adalah raja. Sebentar dulu Noel, kau punya jawaban yang tadi saya kutip. Kau mengatakan dia adalah raja. Ketika raja ditangkap oleh tentara Romawi, pertanyaan saya, kemana pengikutnya semua? Kemana rakyatnya? Raja harus ada rakyat. Yang namanya kerajaan harus ada rakyat. Pertanyaan saya, di mana rakyatnya ketika Yesus ditangkap? Yesus harus menggenapi apa yang tertulis di Perjanjian Lama ya, di kitab nubuatan ya. Dia harus disalib, walaupun siapapun itu menyelamatkan dia tak mau. Sekalipun di mana konteks di dalam Perjanjian Lama Yesus disalibkan, dinubuatkan di mana? Di mana dinubuatkan? Di mana dinubuatkan? Di mana? Tunggu lanjut sama yang lain dulu ya. Saya lagi ada kerjaan bentar aja. Oh, walah. Di mana dinubuatkan Yesus itu akan disalibkan di dalam Perjanjian Lama? Tolong dilanjutin dulu Kak sama yang lain Kak. Saya lagi ada kerjaan bentar Kak. Ya, pejuang. Oh, mencari juga si pejuang. Astagfirullahaladzim.
Tulang. Oh, tulang. Tenggelam si pejuang tulang. Cuman itu tulang. Oke, mana semua? Saya naikkan yang lain ya, tunggu ya. Iya. Itu ada pejuang, silakan pejuang. Tukiam, naik Tukiam. Ada Tukiam ini di bawah, Tukiam naik sampai saya Tukiam. Nanti Bang Ardi monitor Bang Ardi lagi maghrib ya. Bang Ardi. Ya, silakan pejuang. Pada waktu Yesus ditangkap, Yesus kan raja nih katanya di dunia. Nah, pada waktu Yesus ditangkap, mana rakyatnya? Memang itu sudah nubuatan, Mbak Nora. Oke, nubuatannya di mana? Di Yesaya. Kan? Gelap. Ya, Abang pejuang. Halo, Abang. Yesaya 53. Ya. Ayat yang keberapa, Bang? Berarti aja Mbak dari ayat 2 sampai. Ya, oke. Coba Abang baca ayat yang ke-10, Bang. Ayat 10. Loh, kamu baca juga dong ayat yang ke-10-nya. Dia masuk aplikasi terus membaca. Kenapa? Kristen ini, aduh, jangkrik. Halo? Ya, ayat 10-nya mengatakan apa, Bang? Sudah baca juga Bapak? Ya, ayat 10-nya dibacakan, Bang. Ayat 10-nya, Bang. Ayat 10-nya, Bang. Halo? Iya, ayat 10-nya dibacakan, Bang. Kalau itu nubuatan untuk Yesus, Bang. Silakan. Sebentar ya, Mbak. Ini kenapa sih? Aduh. Coba yang lain saya naikkan ya. Yang lain saya naikkan. Kristen, yang Kristen dulu, yang Kristen. Disapa kan Nora ya, disapa itu. Bereku disapa. Pri, pelaut. Agama apa? Selamat sore, Bang. Selamat malam. Story. Allahu Akbar. Gimana nya aku punya tamu nih semua. Allah. Banyak di bawah, banyak di bawah ini. Tunggu saya naikkan dulu. Bang Pejuang ini tempatnya noise sekali tadi, ribut kali, Pak. Halo, Mbak. Coba ayat 10-nya dibacakan, Bang Pejuang. Baca dari satu perikop aja gimana? Silakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Berarti Yesus jelek ya? Yesus jelek ya? Ya, dia tidak tampan, berarti jelek. Lanjut. Dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang yang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk dalam hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh belur-belurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang memunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan terang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini ke-10, Mbak ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia
menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan pendakwaan akan terlaksana. Oke, sekarang ada Yesus punya keturunan. Kita ini kan domba-dombanya. Adakah Yesus punya keturunan? Dia nggak punya keturunan. Pak. Nah, tapi di situ ada keturunannya. Kalau dia menyerahkan dirinya sebagai penebus salah, umurnya akan panjang, ternyata mati juga. Nah, Iya kan? Dan dia akan melihat keturunannya. saya terangkan dari awal ya. Ah. Itu turun sebagai. Jadi ketika Adam dan Hawa dia melanggar perintah Tuhan, kemudian Tuhan berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anak yang tunggal bagi kita. Makanya dia sendiri yang mati, Mbak. Sekarang begini deh, Bang. Yesaya 53, siapa yang menubuatkan? Nabi saya. Nah, ini Yesaya menubuatkan kematian Tuhan apa kematian manusia? Kematian. Yesaya menubuatkan kematian Tuhan apa kematian manusia, Bang? Sekarang gini, Mbak, Allah itu nggak mungkin mati. Saya minta nubuatan tentang kematian Yesus yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya, dia menubuatkan kematian Tuhan apa kematian manusia, Bang? Kematian manusia, Mbak. Loh, tapi bukannya Yesus itu adalah Tuhan, Bang? Macam mananya kau ini? Di dalam tubuhnya Yesus. Gimana dulu, Pak? Oke, berarti yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan realnya? Ya Tuhan, manusianya Yesus. Hakikat Yesus waktu dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Hakikatnya? Ya, tapi dalamnya ada roh Allah. Jadi Yesus ini Tuhan apa manusia? Tubuhnya manusia, rohnya Allah. Jadi ketika Yesus mati rohnya kemana? Rohnya naik ke surga, Mbak. Jadi ketika Yesus mati roh Allahnya Allah ada di mana? Allah kembali ke surga. Bapaknya di mana? Tanya gitu, dia meminta. Bapaknya di mana? Sebentar, bapaknya di mana? Bapaknya di surga, Mbak. Jadi roh Allah, roh Bapa ada di dalam diri Yesus. Betul, dalam diri Yesus. Oke, Bapa ada berapa? Bapak satu, Mbak. Jadi ketika roh Bapa ada di dalam diri Yesus, di surga ada siapa? Di surga Bapak itu juga, Mbak. Berarti Bapaknya ada berapa? Bapaknya tetap satu, Mbak. Aduh, Tahu, Mbak. mati mau. Jadi gini, Mbak. Apa itu adalah Alfa dan Omega? Saya nggak tanya Alfa, Saya nggak tanya. saya nggak tanya. Yang saya tanya, ketika roh Bapa ada di dalam diri Yesus, Bapa yang ada di sorga, apakah itu yang ada dalam diri Yesus? Halo? Saya bertanya. Ya, gimana, Mbak? Ketika roh Bapa ada di dalam diri Yesus, yang di sorga, apakah itu masih ada Bapa itu juga atau tidak? Nah, sekarang Allah itu tidak bisa dibatasi, Mbak. Ini ceritanya. Ini yang Yesus itu. Jadi roh Allah ada berapa? Roh Allah satu, Mbak. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh Allah kamu ada 7. Wahyu. Hah? Wahyu 5 berapa, Mbak? Coba Wahyu 5 nomor 6, silakan dibaca. Wahyu 5 ayat 6, sampai saya baca ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus seluruh bumi. Jadi berapa roh Allah kamu? Berapa roh Allahnya? Berarti itu kan nggak boleh satu ayat, Pak. Komot-komot nggak boleh. Kita harus. Iya. Jadi saya tanya, roh Allah kamu ada berapa? Nah sekarang kalau baca cuma satu ayat itu salah, Mbak. Oke, bantah saya kalau roh Allah kamu ada banyak, tidak terbatasi. Silakan tunjukkan data. Nah satu gitu. Kita buka di Saya baca, Mbak ya.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadi terang, terus sampai dengan penciptaan, terus masuk ke Kejadian 2. Jangkrik, itu jangkrik. Itu jangkrik. Langit belum berbentuk dan kosong, tiba-tiba roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari mana datang airnya itu? Aduh, jadi lari nanti tema kita. Silakan. Di mana datanya roh Allah banyak? Di bawah tolong tap-tap layar saya sambil menarik napas. Tap-tap layar. Ya, teman-teman di tap-tap ya, biar Komal kuat. Bang Troy, ini Kristen atau Muslim, Bang Troy? Sore. Ya, selamat pagi Bang Troy. Ya, selamat sore. Pagi di sini Bang Troy. Silakan, apa yang mau disampaikan Bang Troy? Nah, ada jual kontol Muhammad SAW di mana ya? Kontol cuma Monyet binatang, monyet binatang. Muhammad mana? Ada jual di mana ya? Monyet binatang memang kau. Asu. Setan memang Kristen ini begini ya rata-rata ya. Kayak binatang, kayak monyet semua. Udah, aku blokir udah. Jadi teman-teman ya, saya kasih peringatan lagi. Yesus bilang kan mereka adalah punarion. Lanjut. Ya, saya peringatkan lagi ya untuk teman-teman Kristen. Jadi tempatnya hanya tempat sampah ya. Yang menghujat nabi saya, menghujat, menghina sesembahan saya, itu tempatnya hanya di tempat sampah. Saya langsung blok. Tidak saya simpan gitu teman-teman. Nah, makanya teman-teman yang baru bergabung dikencangin tap-tapnya. Jadi biar kita maki mereka itu aman Komal kita. Mohon maaf ya TikTok ya, mohon maaf ya. Itu karena ada hujatan, jadi kami merespon. Kami ini tidak kalau ditampar pipi kiri, kita balas. Bukan dikasih pipi kanan lagi. Begitu teman-teman. Mohon maaf kalau saya agak kasar. Memang seperti itu ya. Kalau ada yang menghujat, menghina sesembahan saya cekek lehernya. Ya nih, kau baru gabung, jangan kau... Ya, selamat bergabung sama sore. Selamat pagi, brother. Selamat malam. Pagi, di tempat saya pagi, saya di Burundi sekarang. Oh, Di-mute dulu ya, noise sekali tempatnya. boleh. Ya, di-mute dulu brother. Tapi kalau bisa saya turunkan dulu, nanti naik di bawahnya pejuang ini supaya baku dekat kalian berteman ya. Gimana? Atur saja Pak, baik-baik. biar aja dia di situ, nggak apa-apa. Gak mau, aku mau naikkan orang di samping aku ini. Ya udah terserah. Oh, kau jijik ya? Kau jijik ya? Jijik ya? Sangat sih. Oke bro nih ya, nanti naik kembali di bawahnya pejuang. Klik di bawahnya pejuang. Jangan di samping saya, nggak mau aku ah. Agak kayak mana gitu ya kalau naikkan Oten di samping. Soalnya kadang-kadang mana pejuang? Kampret. Kabur si pejuang. Silakan. Yang Kristen silakan kirim permintaan. Sak napas waktu. Pejuang naiklah pejuang. Mana datanya? Astagfirullahaladzim. Cuman nanya kau punya pasien ini? Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau bahasa saya itu pasti akan kasar kalau ketemu orang-orang. Kenapa dia naik di situ lagi? Di bawah di sini kau tekan undangan. Kau tekan undangan di bawahnya Bang Ardiansa. Coba kau tekan di bawahnya Bang Ardiansa nih, baru kirim permintaan. Jangan di situ. Aku nggak mau kau di situ. Woi nih, woi, nih. Kenapa alergi dengan saya, Pak Ahmad? Di bawah sini, jangan duduk di situ, naik di sini di bawahnya Ardiansa. Kirim permintaan di bawahnya Ardiansa. Di bawahnya Bang Ardiansa, ya. Parah sekali ya. Oke. Takut sekali ya. Enggak, aku tidak mau kau najis. Bukan masalah najis. Kalau najis bilang Aku aja ini kamu bukan alergi. penyuka sesama jenis. Kau di bawah. Kampret. Nggak mau, ini malam minggu ini. Aku nggak mau di samping hotel.